Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM beserta jajarannya, yang kami hormati Tuan Guru kami, para alim, ulama, para asatidz, ayahanda kami, orang tua kami, sesepuh, bapak dan ibu, serta adik-adik yang kami cintai. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat sehat. Allah masih beri kita kekuatan, dan yang tak kalah penting Allah Subhanahu wa taala masih hujamkan iman dan takwa dalam kalbi kita, sehingga pada pagi hari ini walaupun cuaca dingin, tadi malam diguyur hujan, tapi kita masih mau keluar dari rumah dalam rangka imtisalan li awamirillah, untuk menegakkan perintah Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tin, potongannya laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Bu, Ibu, yakin gak kalau kita ini manusia yang terbaik bentuknya? Coba tengok hidungnya, Bu. Kita bandingkan dengan hidung sapi, mana lebih baik? Ya hidung kita. Mata, tangan, kaki dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebaik-baik bentuk. Tapi Ustaz, kok ada yang lahir tangannya pendek sebelah, ada yang matanya bicil. Allah memang ciptakan saya sempurna, punya hidung, tapi kok beda sama teman saya. Saya hidungnya ke dalam, teman saya hidungnya keluar. Kenapa ini terjadi? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluarnya ternyata ada yang kurang, tidak sempurna, unzur ila syarabika wa ta'amika. Lihat apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah, tanaman, tumbuhan. Maka kepada ibu-ibu yang mengandung, yang hamil, supaya makanannya itu jangan sembarangan, jangan sembrono, dijaga. Karena yang ibu makan itu akan menjadi darah daging yang akan membentuk janin keturunan ibu. Kalau makanannya kita sembarangan, maka boleh jadi yang lahir anak kita ada kekurangannya, ada cacatnya. Ada yang nggak pandai bicara, autis, ada pakarnya untuk terapi. Memang kalau nggak ada yang autis nanti nggak laku ya Pak.
Tetapi bukan itu jemaah yang dimuliakan Allah. Sebenarnya Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Nah, Allah perintahkan ke kita, kulu, makanlah yang halal dan yang thayyib. Halal dan baik. Jangan kita sembarangan, karena makanan yang kita makan itu mempengaruhi tubuh kita. As-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Kesehatan itu adalah mahkota yang tidak dapat dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jangan nanti kita udah jalannya kesiap-siap gini. Kenapa Pak? Asam urat. Yang disalahkan asam uratnya. Padahal yang salah mulutnya. Tadi malam makan sate, enggak ngirong-ngirong, 3 bungkus habis, naiklah asam urat. Ketika kita sudah mengalami masalah, baru kita menyadari. Terkadang kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggaransi kita, insya Allah kita akan sehat walafiat dari lahir sampai kita ajal meninggal, kalau kita mengikuti SOP, standar operasional. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kesehatan itu ada pada diri kamu, namun banyak di antara kamu yang tidak mensyukurinya. Dan sakit itu juga pada dirimu, tapi kamu tidak mewaspadainya. Jadi sehat dan sakit itu bergantung kepada diri kita. Kenapa kok manusia banyak yang sakit? Sayyidina Ali menjawab, karena kamu menganggap bahwa diri kamu itu kecil. Kita menganggap diri kita ini adalah sesuatu yang kecil, yang sepele. Padahal kita makhluk Allah yang sangat-sangat sempurna. Kita kadang-kadang lebih mementingkan kesehatan kereta kita, kesehatan mobil kita, dibandingkan kesehatan diri kita sendiri. SOP-nya dari dealer, ini Pak, 3 bulan sekali harus servis ganti oli. 3 bulan sekali kita bawa showroom, kita servis ganti oli. Yang kurang-kurang, yang rusak diperbaiki. Lah tubuh kita sudah sesak napas, sudah sesak napas, tapi tetap ngisi rokok, samsu. Bahkan, maaf, ada yang kadang-kadang begitu buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum seteguk, habis minum ambil rokok, hisap. Rokok dulu yang dipentingkan. Bahkan ada ungkapan, saya Pak, kalau nggak makan 1 hari, tahan. Tapi kalau nggak ngerokok, wah, pening kepala, stres. Padahal napasnya sudah sesak. Ketika udah dibawa rumah sakit, diponis oleh dokter, paru-parunya sudah bolong. Ketika sudah dinyatakan paru-parunya bolong, dibilang sama dokter, Pak, Bapak udah nggak bisa merokok. Kalau Bapak masih merokok, lebih baik Bapak pulang. Tak usah saya obati, capek saya ngasih obat, ngasih resep, nggak akan sembuh. Bapak mau berjanji sama saya, nggak rokok lagi? Iya Pak, saya janji nggak akan rokok lagi. Janji nggak ngerokok lagi waktu sakit. Begitu sudah pulang dari rumah sakit, sudah sehat, gatel mulutnya, ngerokok lagi. Begitu. Itu juga yang udah asam urat tadi. Nah, ketika sakit, iya, maulah, nggak mau lagi aku makan kacang, makan sate, makan apalagi emping dan sebagainya. Waktu sakit, jalannya kesiap-siap. Ketika sudah sehat, sudah normal, ada sate nggak bisa tahan selera, ajar terus makan.
Makanya Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan momen puasa ini untuk memperbaiki pola makan kita, pola tidur kita. Kita perbaiki sholat kita. Supaya apa? Kita sehat. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kepada kita puasa, itu standar SOP ya, standar operasional, prosedur. Allah Subhanahu wa taala menggaransi kita akan sehat kalau kita makannya baik, halal, thayyib, kemudian kita lakukan apa yang diperintahkan Allah. Salat kita lakukan salat, puasa kita lakukan puasa. Insyaallah kita akan sehat. Tapi kadang-kadang maaf jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya gerakan salat kita merupakan senam yoga terbaik di dunia. Cuma kadang gerakan sholat kita tidak tepat, tidak pas. Sehingga kita sudah sholat pun tetapi masih ada mengalami gangguan kesehatan. Sebenarnya kalau menurut saya ini karpet kita ini masih kurang lebarnya, kurang ke belakang lagi. Anggota sujud kita ada berapa Pak? Ada 7. Kening, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 jari kanan kiri kaki. 7 anggota sujud kita. Nah, sujud yang pas, yang baik untuk kesehatan itu harusnya, ya mohon maaf saya contohkan, supaya kita terhindar dari asam urat, supaya gerakan peredaran darah kita itu normal, sujud kita yang benar. Kalau benar sujud kita, insya Allah nggak ada sakit kepala. Yang pening-pening itu karena gerakan kita tidak pas. Maka kalau menurut saya ini jarak soft kita, karpet kita ini masih kurang ke belakang. Untuk saya saja yang tinggi ya semampai ya, semeter tidak sampai. Untuk saya saja kurang ini, apalagi untuk, mohon maaf ya Bapak kita Pak Selamat, wah jelas kurang sekali. Bagaimana sih yang harusnya, maaf ya, yang pas ini lurus. Lutut kita dengan bokong kita itu lurus. Kemudian jari kita ini kita tekuk. Jari kanan dan kiri kita tekuk. Kemudian kening kita nempel di tempat sujud dan hidungnya hanya sekedar menyentuh saja. Ya, menempel di tempat sujud. Supaya apa? Peredaran darah dari jantung ke kepala itu akan sempurna. Dari jantung ke kepala itu sempurna. Sehingga insya Allah nggak ada yang sakit kepala, pening-pening, yang asam urat. Apalagi yang jelas sekali terlihat kalau yang asam urat itu ketika duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nah, yang pas itu lurus ya, telapaknya lurus. Nah, yang bisa duduk dengan sempurna ketika tawarruk lurus, itu berarti asam uratnya kondisinya normal, baik. Tapi kalau yang sudah mulai bengkok, apalagi yang lurus begini udah nggak sanggup lagi Pak, nggak bisa, tak tekuk, itu berarti asam uratnya sudah tinggi, sudah punya masalah. Maka kita jangan cuma mementingkan sholat, yang penting sholat. Jangan. Gerakannya harus pas, harus benar. Supaya apa? Kesehatan kita terjaga baik. Ya. Tapi ya terserah kepada Bapak BKM, kalau mau dirubah monggo, kalau enggak juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya
Yaitu tadi ketika sujud saya butuh ya paling tidak 1 meter, ini 1 meter pas ya. Ya, paling tidak 1 meter 20. Supaya pas sujudnya itu posisinya kepala ya, kemudian lutut ketika ditekuk kaki itu lurus ya, 7 anggota sujud harus kita penuhi dengan sempurna. Itu gerakan sholat. Jadi sebenarnya gerakan sholat kita ini itu senam terbaik, senam yoga terbaik di dunia. Orang barat mengakui gerakan kita itu super untuk kesehatan tubuh kita. Coba kadang-kadang kita tidak memahami atau tidak mengerti tentang ilmunya. Begitu juga dengan puasa. Seorang profesor dari Jepang, Roshima Yukumi, pada tahun 2016 yang lalu beliau menerima penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel itu penghargaan tertinggi di satu keilmuan di bidangnya. Nah, beliau meraih hadiah Nobel itu karena beliau telah berhasil menemukan, meneliti tentang aktivitas sel di tubuh manusia yang sedang berpuasa. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, profesor tadi meneliti ketika sel darah kita dipuasakan, ya, sel darah kita dipuasakan selama 8 jam lamanya, maka sel darah kita tadi itu pada jam yang ke-8-nya dia tidak sanggup lagi untuk dipuasakan. Maka dia akan mencari ya lemak-lemak yang tidak terurai, tercerna oleh tubuh kita untuk diambil kemudian diproses dengan zat asam amino sehingga akan berubah menjadi energi yang baik bagi tubuh kita. 8 jam dari sekarang itu diperkirakan sekitar jam 1 siang. Ya, sekitar jam 1 siang. Makanya banyak anak-anak atau kita yang dewasa itu pada saat jam itu lemas, lemah. Karena apa? Pada saat itu sedang dilakukan proses detoksifikasi oleh sel darah kita. Sel darah kita yang dipuasakan tadi dari mulai sahur sampai jam 1 siang, dia tidak mampu lagi untuk dipuasakan. Dia akan mencari, setelah mencerna semua makanan nutrisi yang ada di tubuh kita yang kita makan tadi waktu sahur. Nah, ketika jam 1 tidak ada lagi sudah. Nah, pada saat itu dia akan mencari lemak-lemak yang tertimbun di keranjang sampah di tubuh kita untuk dirubah menjadi energi. Karena yang kita makan, Bapak dan Ibu sekalian, tidak semuanya makanan yang kita makan itu dicerna dengan baik pada awal. Tapi kalau kita puasakan sel darah kita tadi dengan kita berpuasa, maka pada jam yang ke-8 sel darah kita tadi akan mencari lemak yang ketika kita makan tadi tidak terurai, tidak tercerna. Kalau kita makan gulai ayam misalnya, coba habis kita makan, kalau kita makannya pakai tangan, kita cuci tangannya begitu saja, kira-kira bisa bersih nggak dari lemak? Bu, habis makan Ibu cuci tangan, kalau hanya dicuci begitu saja bersih nggak tangan kita? Tidak, harus dibantu dengan sunlight, sabun cair dan sebagainya. Supaya apa? Bisa bersih betul. Nah, apalagi yang kita makan. Apalagi yang kita makan dalam perut kita tidak terurai semuanya. Ada yang tidak bisa diurai oleh tubuh kita menjadi lemak. Lemak jenuh yang akan tertumpuk, tertimbun di dalam keranjang sampah di tubuh kita.
Nah, puasa yang kita lakukan ini itu tujuannya untuk meregenerasi sel darah kita dan juga memvitalitaskan kembali sistem pencernaan kita. Insya Allah kalau benar kita puasanya, kita akan sehat. Tapi kadang-kadang maaf, ketika puasa kita bisa nahan. Tengok rendang nggak selera, tengok minuman dingin tak selera, tengok jus masih bisa kita tahan. Pada saat puasa kita bisa menahan semuanya, tapi begitu waktunya berbuka, ya semua yang ada di meja makan habis masuk ke dalam perut semuanya. Kita makan semuanya. Nah, yang salah di sini, siogianya ketika kita buka puasa itu memakan makanan yang mudah untuk dicerna dan baik nutrisinya untuk tubuh kita. Apa buka yang terbaik sunnah Rasulullah? Kurma. Kita makan kurma, minum seteguk air, kemudian makan kurma bisa 3 butir atau 7 butir. Tetapi kalau Dr. Zaidul Akbar, beliau mengatakan bahwa secara sains ternyata kurma itu mengandung Fe, zat besi yang cukup tinggi sehingga bisa mengembalikan energi dengan cepat. Tapi yang lebih baik lagi kalau kurma itu dibarengi dengan mengkonsumsi vitamin C. Itu Dr. Zaidul Akbar mengatakan demikian. Secara sains, vitamin C itu bisa mengikat zat besi yang ada di kurma tadi dengan sempurna sehingga bisa dicerna dengan sempurna. Maka yang terbaik kalau kita makan kurma, kalau ada jus jeruk, kita minum jus jeruk. Kalaupun nggak bisa atau nggak sempat ngejus, ya kita makan begitu saja. Kalau jeruk mahal, boleh diganti dengan jeruk nipis yang murah. 1 buah saja kita belah, kemudian kita peras jeruk nipis itu, kemudian kita saring, bijinya kita buang, ya, jangan ditelan sak bijinya, nanti kelolotan. Kita peras, kemudian kasih madu 1 sendok, kemudian kita minum. Itu juga merupakan vitamin C. Nah, kurma dikombinasikan dengan vitamin C itu akan menjadi paten. Energi kita akan cepat terpulihkan, akan kuat, sehat. Pekerja berat yang tukang bangunan, kerjanya di lapangan, itu kalau bisa mengkonsumsi itu supaya sehat. Atau bisa juga dikonsumsi, ya beliau juga mengatakan bisa juga kurma dikombinasikan dengan susu. Caranya kurma tadi itu 7 butir, kita rendam di air hangat selama 8 jam. Setelah dingin airnya, kemudian taruh dalam kulkas. Setelah 8 jam, kurma tadi itu dicampur dengan susu, kemudian di blender. Kemudian ditambah dengan air secukupnya. Kemudian kita minum langsung. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan terasa fit. Puasa seperti nggak puasa, biasa aja. Kerja apapun biasa saja. Bahkan kita bisa lebih segar, lebih semangat bekerja dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Itu kalau kita mengkonsumsi makanan yang baik. Maka kepada Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita revitalisasi semua organ tubuh kita agar menjadi fit semuanya. Puasa itu insya Allah akan membuang lemak-lemak yang selama ini ya badannya berlebih lemaknya. Kalau kita bisa menahan selera pada saat buka, insya Allah tubuh kita akan ideal. Karena pada jam 1 lemak kita akan dicerna oleh sel darah kita untuk menjadi energi sedikit demi sedikit selama
29 atau 30 hari ini, insya Allah lemak-lemak yang selama ini tertimbun di keranjang sampah kita itu akan terurai seluruhnya, sehingga kita akan segar, kita akan sehat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kita manusia diciptakan Allah sangat-sangat sempurna. Mari kita jaga kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya dengan mengikuti standar yang Allah berikan kepada kita. Salat kita lakukan, puasa kita tunaikan, kemudian perbanyak sedekah, karena tubuh kita bukan hanya jasmani, Allah Subhanahu wa taala juga berikan rohani kepada kita, qalbi, hati kita. Juga hati kita harus kita jaga kesehatannya dengan perbanyak sedekah, agar kita hilang riya, ujub, takabur, sombong kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang di bawah kita secara ekonomi. Kalau kita bisa melaksanakan standar SOP dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan sehat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.